Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi perkenalkan namaku Salma Syifa Mukminin, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan IPS di Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya mau menguji validitas dan reliabilitas dari sampel angket kuesioner yang sudah saya sebar. Kita di sini yang pertama buka SPSS dahulu. Nah, dikarenakan saya menggunakan sampel 10 soal saja dalam satu kuesioner, jadi kita hanya mengetik 10 soal. Nah, pertama kita klik bagian variable view, lalu kita klik di kolom pertama di bagian name. Nah, kita ketik soal underscore 1, selanjutnya sampai soal underscore 10. Dan yang terakhir kita ketik total. Oke. Jadi di sini sudah muncul semua ya teman-teman, dari mulai tab, with, decimal, label, values, missing, column, elix, measure, dan row. Jadi di sini desimal ini kita buat 0 semuanya ya. Jadi kita kurangi dari 0. Lalu di bagian measure ini kita nanti juga diubah. Nah, di sini teman-teman desimal kan sudah kita ubah jadi 0 semua. Lalu selanjutnya di bagian measure ini yaitu unknown ini kita ubah jadi scale semua. Oke, scale sampai akhir. Nah, ini kan semua sudah tersetting ya teman-teman. Dari mulai name-nya ini sudah, terus juga desimalnya juga sudah kita setting, dan measure-nya. Selanjutnya kita lihat dulu ini data-data kita di angket kuesioner tersebut. Oke, kita buka dahulu. Nah, jadi di sini saya sudah kita setting dulu data lebih kecil biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, di sini responden saya itu banyak banget, ada 38 responden. Nah, ini di sini sudah muncul ya berapa opsi skor yang teman-teman isi, yang responden saya isi dalam setiap pertanyaan saya. Jadi kita mau copy semua skor dari responden saya dari awal. Sebentar, dari awal ini kita blok semua, lalu kan kita copy. Oke. Sebentar, kita ulangi lagi. Ada apa ini ya, sebentar. Oke. Maaf. Nah, kita pencet ke bawah sampai batas terakhir responden 38 tersebut. Oke. Nah, kita geser. Nah, kalau sudah ini kita klik Ctrl dan C, kita copy. Nah, setelah itu kita buka kembali SPSS di bagian data view ya teman-teman. Nah, di sini kita klik di kolom 1, yaitu di soal 1, lalu kita Ctrl V, kita paste. Nah, muncul kan teman-teman dari mulai responden pertama sampai responden 38. Di sini sudah muncul semua jawaban dari para responden mulai dari soal 1 sampai soal 10. Di sini kita total ya teman-teman, untuk total dari skor masing-masing responden. Oke, kita mulai hitung.
sini kan semua sudah selesai di total, mulai dari responden 1 sampai responden 38. Selanjutnya kita klik total. Nah, salah satu saja kita klik. Setelah itu kita buka di bagian ini, analysis, kita buka, lalu sebentar. Nah, kita buka analysis. Di sini kan ada banyak sekali pilihan. Jadi di sini kita pilih correlate. Nah, selanjutnya ada behavior rate. Jadi kita klik. Nah, muncul kan teman-teman. Di sini ada banyak soal, ada soal 1 sampai total. Ini kita blok semua. Jadi Ctrl A, kita pindah ke bagian variabel. Selanjutnya kita klik OK. Nah, muncul teman-teman hasil correlation-nya. Kita kembali lagi ke data view. Ini kita klik lagi, kita kembali ke analyze, lalu kita pilih bagian scale, dan di sini ada banyak opsi, yaitu yang pertama ada reliability analysis, dan kita pilih yang pertama aja ya. Nah, di sini ada pilihan soal 1 sampai total. Jadi di sini kita itu hanya memindahkan soal 1 sampai 10 aja ke items. Jadi yang tersisa hanya total aja. Nah, di sini kita klik dulu soal 1 sampai soal 10. Kita pindah di item. Oke. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, di sini di bagian descriptive for kita memilih scale if item delete. Nah, kita klik, lalu selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, muncul semua teman-teman di sini. Nah, di sini muncul mulai dari correlation, lalu ada reliability scale all variables, ada reliability statistik juga, dan juga item total statistik. Oke. Jadi kesimpulan dari hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi pembelajaran yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap sampel angkat yang telah saya sebarkan menunjukkan bahwa instrumen tersebut valid dan reliable. Dengan demikian, data yang diperoleh telah memenuhi ketentuan kelayakan untuk digunakan dalam analisis selanjutnya pada penelitian ini, sesuai dengan standar evaluasi pembelajaran di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS ini ya, diperoleh bahwa seluruh butir pertanyaan saya, yaitu mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10, memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Oke. Lalu hal ini itu menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid karena masing-masing butir mampu mempresentasikan indikator yang diukur dalam instrumen evaluasi pembelajaran. Artinya apa? Artinya dalam setiap pernyataan dalam angket benar-benar dapat mengukur aspek yang dimaksud dalam penelitian seperti sikap, kemampuan, bernalar kritis, atau dimensi pembelajaran yang dievaluasi. Selanjutnya, dari hasil reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha ini sebesar 0,880 yang berarti lebih besar dari nilai batas minimumnya, yang mana batas minimumnya itu 0,60. Berdasarkan kriteria reliabilitas ini menandakan bahwa instrumen itu memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi, sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya dan stabil jika digunakan kembali dalam kondisi yang sama. Nah, di sini selanjutnya ada item total statistik. Di bagian corrected item total correlation. Nah, dapat dilihat dari sini teman-teman, hasilnya mulai dari soal nomor 1 0,574, soal 2 0,709, soal 3 0,703, soal 4 0,623, sampai selanjutnya terakhir soal 10 dengan nilai angka 0,350. Nah, hal ini di dalam setiap butir itu menunjukkan angka lebih
dari 0,30 atau di atas dari nilai angka 0,30, sehingga semua item di dalam item total statistik ini menunjukkan atau memberikan hasil kontribusi yang positif terhadap reliabilitas keseluruhan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen angket kuesioner yang sudah saya sebar dan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Instrumen ini layak digunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dikarenakan telah terbukti mampu mengukur aspek yang diteliti secara akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi teman-teman, dari hasil sampel angket kuesioner yang sudah saya sebar, dari uji validitas sampai reliabilitasnya itu bersifat valid semua. Oke. So, jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video step by step yang sudah saya sampaikan, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan sudah saya lakukan dalam video ini. Terima kasih kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.